Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari terakhir di tahun 2022 saat ini, kita sungguh bersyukur bahwa Allah masih melayakkan kita untuk menikmati akan hari terakhir di penghujung tahun 2022 ini. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan di dalam setiap perjuangan hidup dan pergumulan yang kita lalui. Namun bersama dengan Tuhan, kita sungguh mengaminkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam hidup ini. Sehingga limpahan syukur akan senantiasa terus kita naikkan kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa hari terakhir di tahun 2022 saat ini masih kami nikmati dengan limpahan sukacita dan syukur kami. Sungguh ya Tuhan, ketika kami menapaki hari-hari hidup di tahun 2022, ada begitu banyak pengalaman hidup, pembelajaran hidup yang Engkau izinkan terjadi bagi kami. Dan di atas semuanya itu, hanya limpahan sukacita syukur kami kumandangkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu sejenak untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami semua, kiranya kami dimampukan untuk menghayati dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini dalam santapan rohani kita, edisi 31 Desember tahun 2022, terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kasih kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia
adalah kita yang senantiasa rindu untuk mencari hadirat Tuhan dengan kesetiaan membaca firman-Nya, menghayatinya dan memberlakukannya dalam hidup kita. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema, jadilah terang. Jadilah terang. Mari kita coba membayangkan bila dunia ini dipenuhi dengan gelap gulita, pasti tidak akan ada kehidupan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu berfirmanlah Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5a yang berkata, "Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya terang, makhluk hidup dapat bertumbuh dan hidup. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya." Saudara-saudara, saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani karena telah dicemari berbagai macam kejahatan dan dosa. Akibatnya banyak orang yang mata rohaninya menjadi buta sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati, dan terang sejati itu adalah Yesus Kristus. Seperti dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus telah datang menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib. Dan seluruh waktu dan hidupnya, sungguh ia curahkan untuk melayani dengan penuh kasih, dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dan ia pun rela menyerahkan nyawanya mati di atas Kalvari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Umat Tuhan, kini Yesus Kristus menyerahkan tugas itu kepada kita untuk menyinari dunia ini dengan menghadirkan Injil yang hidup melalui pelayanan yang tulus. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Terpujilah Kristus, Ia yang akan menuntun kita memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan di tahun 2023. Amin. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, yang telah menuntun perjalanan kami selama tahun 2022 ini. Sungguh ya Tuhan, tidak dapat kami hitung satu persatu berkat-Mu di sepanjang tahun 2022 ini. Namun, dalam pengungkapan iman yang meluap dari rasa syukur dan limpahan sukacita atas kasih dan kemurahan-Mu, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Walaupun kami juga tidak memungkiri bahwa di tahun 2022 ini ada begitu banyak pergumulan dan tantangan hidup, tekanan hidup yang kami jalani. Tetapi ketika kami kembali menoleh ke belakang dan sampai pada titik ini, kami akan berkata, Ebenezer, sampai di sinilah Tuhan menolong kami, dan akan terus melakukan karya ajaib yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan terus membimbing kami. Dan kami juga bersyukur bahwa jika sekiranya hari ini ada begitu banyak saudara-saudara kami ataupun kami yang menikmati pertambahan usia di hari ini, sempurnakan sukacita kami. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut,
memperteguh iman, percaya, dan harap mereka. Terlebih ketika mereka dan kami semua akan menapaki dan memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan di tahun 2023. Kami pun menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan yang mereka alami. Baik itu yang sementara dirawat di rumah ataupun berobat jalan dan dalam proses pengobatan di rumah sakit. Kasihanilah mereka, lawatlah mereka, pulihkanlah mereka dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga ketika mereka masih menjalani akan proses pengobatan ini, saudara-saudara kami akan tetap teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati akan setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah utus dan telah pakai di dalam pelayanan di tengah-tengah ladang Tuhan. Engkau pun memberikan semangat, sukacita, dan ketulusan hati untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi setiap rencana kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di hari ini dalam momentum sukacita pergantian tahun. Biarlah kami memaknai bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan dan kami akan terus berakar kuat di dalam Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan, bersyukur dan bermohon, dan harapan kami ini kami dasarkan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari terakhir di tahun 2022 dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, 1 Januari tahun 2023. Tuhan bersama dengan kita.